Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Ibu Aulia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Nah, apakah kalian semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya, yaitu Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan jadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini ya, yaitu membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, yaitu Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan seni kaligrafi. Kemudian yang ketiga yaitu melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada video kali ini. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, dalam meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan tidak diketahui orang banyak. Selanjutnya yaitu makna al-afu. Al-afu berasal dari kata al-afu yang artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sikap al-afunya, Allah akan menghapuskan semua dosa makhluknya. Nah, menghapus lebih kuat daripada menutup. Kalian bisa meneladani al-afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Dan yang terakhir yaitu tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Materi selanjutnya yaitu Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Adapun ciri orang yang mengimani kemahaesaan dan kemahatunggalan Allah diantaranya adalah selalu mengucapkan la ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan, dan fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir yaitu As-Somad. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tapi semua makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Dia atau Allah. Oleh sebab itu, jadilah kalian pribadi yang as-somad dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Nah, bagaimana sih cara Allah mengampuni kesalahan manusia?
Setiap detik kita tidak terlepas dari dosa kepada Allah, baik pikiran, ucapan, atau perbuatan. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepada Allah, yakinlah Allah akan menghapus dan melenyapkannya. Nah, Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertobat kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8 bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga." Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun syarat untuk mendapat ampunan dari Allah adalah dengan cara bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal, antara lain meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, yang kedua menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa, yang ketiga yaitu berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Dan apabila kalian terlanjur melakukan suatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertobatlah kepada Allah dengan sekurang-kurangnya mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada video kali ini. Dan untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berefleksi terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian jika kita pernah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa di masa lalu? Coba kemukakan pendapat kalian melalui tulisan serta beberapa alasan pada buku catatan pai kalian ya. Oke, itulah tadi pembelajaran kita di video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.